Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, masyaallah. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan bahasan Kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan dunia perdukunan. Dunia apa? Dunia perdukunan. Konsultan energi. Konsultan apa? Energi. Konsultan spiritual. Itu nama keren dukun ya. Nama keren dukun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara umum bahasan yang berkaitan dengan as-sahir atau tukang sihir ya. Maka pada bahasan yang berikutnya di bab ke-25, yaitu bab maja'a fil kuhan wa nahwihim, tentang para dukun dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Pertama, kuhan atau disebut juga dengan al-kahanah adalah jamak dari kata al-kahin, yang maksudnya adalah dukun. Kenapa bahasan ini sangat penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena memang terutama di negeri kita Indonesia, dukun ini adalah profesi yang sangat mulia. Masa sangat mulia? Jangan-jangan kena dukun juga nih? Profesi yang yang menjanjikan, orang banyak datang. Terkadang dukun tersebut datang dengan berbagai macam tipu muslihatnya. Dan para ulama sebutkan bahwasanya ada perbedaan yang ada kesamaan antara dukun dengan tukang sihir, ada persamaan. Biasanya tukang sihir dia juga merangkap dukun. Cuman sihir dia lebih kepada memberikan mudarat kepada orang dengan izin Allah. Sihir kita pernah sudah bahas, karena tukang sihir bisa melumpuhkan orang dengan izin Allah, bisa membuat orang bercerai, bisa membuat orang mati, mendatangkan penyakit. Itu sudah kita bahas. Adapun dukun, ini lebih spesifik berkaitan dengan dia mengakui perkara-perkara yang gaib. Dia mengakui perkara-perkara yang gaib. Baik, pertama, kita bacakan dulu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang panjang ini berkaitan dengan proses dari mana dukun tersebut bisa mencuri berita dari langit. Idza qadallahu al-amra fis sama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah menetapkan suatu urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih, maka malaikat meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk kepada perintah Allah. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Firman Allah tersebut menggetarkan mereka dengan suara yang sangat keras, seperti rantai di atas batu, seperti suara gemerincingan rantai yang digesekkan kepada sebuah batu. Kemudian fa'idha fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum.
Ketika rasa takut telah hilang dari para malaikat, maka mereka saling bertanya, apa yang telah difirmankan Rabb kalian kepada kalian? Maka mereka mengatakan, qalul haq, qalal haq, wa huwal aliyyul kabir. Dia telah mewahyukan sesuatu yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, di sini kemudian Nabi menceritakan bagaimana jin itu mencuri berita dari langit. Disebutkan fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyanu bi kaffihi faharafaha. Jin-jin pencuri berita itu mencuri dengan, jadi jin-jin tersebut dia bertumpuk-tumpuk ya. Mereka bertumpuk-tumpuk ingin mendengarkan berita dari langit sampai Sufyan memeragakan dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Jadi Sufyan menunjukkan bagaimana bertumpuk-tumpuknya jin tersebut ingin mencuri berita dari langit. Kemudian ketika jin yang ada di atas mendengarkan berita itu, ia langsung menyampaikan kepada jin yang di bawah. Oh, berita dari langit seperti ini disampaikan kepada bawah. Yang di bawah terus kepada yang bawah. Terus sampai kepada dukun. Dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mi'ata kadzbah ya. Jadi satu berita yang mereka dengar dari langit ternyata dihiasi dengan 100 kedustaan. Makanya kata para ulama terkadang dukun itu bisa benar. Jadi persentase dia benar itu sangat kecil. Tapi lebih banyak dia salahnya. Karena dia mencuri berita dari langit. Ia langsung menyampaikannya kepada jin yang berada di bawahnya. Demikian seterusnya secara berantai. Hingga berita curian tersebut sampai kepada tukang sihir dan dukun. Terkadang jin pencuri berita itu terbakar api sebelum sempat menyampaikan berita. Jadi belum sempat dia menyampaikan sudah dibakar oleh api. Dan terkadang berita sudah sampai namun diisi dengan 100 kedustaan. Intinya di sini Nabi menyebutkan bahwasanya jin-jin tersebut berusaha mencuri berita dari langit, namun yang sampai kepada dukun itu berisi banyak kedustaan, persentase benarnya hanya 1% mungkin. Sangat kecil sekali persentase kebenarannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama mereka menjelaskan bahwa fase pencurian berita dari langit dibagi menjadi 3 fase. Jadi proses fase seperti apa? Yang pertama, pencurian berita dari langit yang dilakukan oleh jin fase sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benar dalam satu hadis disebutkan bahwasanya sebelum diutusnya Rasulullah, maksud orang-orang terdahulu, maka banyak berita itu yang mereka dapatkan benar. Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sebelum Rasulullah diutus, pencurian berita sangatlah marak. Dan berita yang tak terkait wahyu mudah untuk dicuri dari langit. Oleh karena ketika para sahabat mengatakan kepada Rasulullah bahwa ramalan dukun tidak selalu salah, maka beliau menjawab. Jadi para sahabat bilang, ya Rasulullah, dukun-dukun terdahulu, mereka banyak benarnya. Enggak selalu salah. Maksudnya dukun sebelum diutusnya Nabi. Maka Nabi kemudian menjelaskan, tilkal kalimah minal haq, yakhtafuha minal jinni, fayaqurruha fi udhuni waliyih, fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin. Maksudnya dukun itu kalau benar itu hasil curian dari jin. Lalu jin diperdengarkan ke telinga rekannya dari bangsa manusia, dukun atau tukang sihir, lantas mereka tambah-tambah kebenaran itu dengan 100 kebohongan. Jadi kata para ulama, ramalan orang terdahulu terkadang banyak benarnya. Terkadang banyak benarnya. Itu fase sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena berita dari langit pada waktu itu kebanyakannya tidak berkaitan dengan masalah wahyu. Tidak berkaitan dengan masalah wahyu. Kemudian fase yang kedua,
fase masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin orang berpikir, Ustaz kalau begitu bisa aja berarti jin itu mencuri wahyu dari langit. Atau bisa juga wahyu itu ditunggangi sama jin, kemudian disampaikan kepada Nabi, kan bisa. Maka disebutkan oleh para ulama pada fase yang berikutnya, fase masa diutusnya Rasulullah. Di masa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pencurian berita yang terjadi. Karena masa tersebut adalah masa turunnya wahyu. Jadi nggak akan bercampur antara wahyu dengan kedustaan, nggak bercampur. Oleh karenanya dalam surat Jin, para jin berkata, ini dalam surat Al-Jin ayat 8 sampai 9, wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Jin berusaha mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api yang hendak menyerang mereka. Dan sesungguhnya jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencari berita. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Ini dulu ya. Tetapi sekarang mereka berusaha mencuri berita dari langit, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai mereka untuk membakarnya. Jadi maksudnya di fase yang kedua, fase turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para jin tidak mampu untuk mencuri berita-berita tersebut. Kemudian fase yang ketiga, itu fase setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, para jin kembali dapat mencuri berita tersebut, namun tidak sebanyak fase pertama. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kada yatmahillu. Di fase setelah wafatnya Nabi, hampir-hampir saja mereka tidak bisa. Hampir, tapi ada kemungkinan, tapi hampir tidak bisa. Makanya semua ramalan dari dukun di masa ini, setelah Nabi wafat, rata-rata ramalannya salah. Ramalannya salah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 jenis orang yang mendatangi dukun dibagi 3 oleh para ulama. Pertama, mendatangi dukun untuk sekedar bertanya-tanya. Jadi ada 3 pembagian tentang larangan mendatangi dukun. Ada yang datang ke dukun cuma sekedar nanya-nanya, penasaran nih gitu maksudnya. Garis tangan saya gimana ya misalnya, tanya sama dukun. Yang seperti ini maka dihukum dalam syariat haram, dan sholat pelakunya tidak diterima selama 40 hari. Di sini para ulama mengatakan karena sholatnya tidak terima 40 hari berarti dia tidak murtad. Walaupun ada khilaf ya. Tapi dengan dia bertanya, hanya sekedar nanya, dia tidak membenarkan, maka hukumannya 40 hari tidak diterima sholatnya. Kemudian orang jenis yang kedua, mendatangi dukun untuk mempercayai. Memang datang untuk diyakini ucapan-ucapannya. Maka ini hukumnya haram dan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ada yang ketiga, kira-kira yang ketiga apa jemaah? Yang ketiga nanya. Tadi yang pertama kan nanya. Boleh atau tidak? Enggak boleh, hukumnya haram. Yang kedua, bertanya untuk percaya, datang untuk percaya, juga tidak boleh. Yang ketiga apa kira-kira? Orang datang ke dukun? Apa? Mendakwahkan atau mengingkari perbuatan dukun. Jadi maksudnya adalah mendatangi dukun untuk menguji dukun itu. Untuk mengujinya, mengingkarinya, dan mengungkap kebohongannya. Dan ini kata para ulama, perkara yang baik, bahkan sangat dianjurkan dalam syariat. Sebagaimana Nabi pernah datang kepada Ibnul Sayyad. Kalau antum ingat Ibnul Sayyad, Nabi pernah datang kepada Ibnul Sayyad dan menguji dia. Dan perbuatan Nabi tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke orang pintar, tanda kutip ya, tukang sihir, dukun, kemudian bertanya dan membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang bagaimana metode para dukun dalam meramal. Dan yang menakjubkannya, sebagian metode para dukun itu ternyata dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan sebagian ilmu. Nanti saya kasih contoh ya, Contoh kayak misalnya, nanti saya bacakannya. Pertama, dengan melihat garis tangan. Metode dukun dengan melihat garis tangan. Jadi kalau antum konsultasi sama ustadz, lihat-lihat garis tangan, nah itu tandanya sudah, nah ini uskun ini dukun nih. Garis tangan. Orang garis tangannya beda-beda Pak. Ada yang garis tangannya 3, ada yang garis tangannya 2. Nih, sehingga dibaca orang. Oh ini tanda sukses ini, Masya Allah. Oh ini tanda kebinasaan nah, misalnya. Ini semua cara-cara dukun meramal. Yang kedua, dengan mengaitkan tanggal lahir dengan nasib sesuai ilmu astrologi. Bintang-bintang. Apa aja misalnya bintang, ada bintang Saturnus. Apa lagi? Scorpio, terus? Libra, Masya Allah, hafal semua ya. Apa lagi? Aries, Masya Allah. Pernah baca semua? Mantan pembaca ya. Leo, macam-macam itu. Itu juga termasuk bagian ramalan itu Pak. Dulu orang sering baca, tuh kan zaman-zaman jadul dulu baca. Kondisi ekonomi, miskin, oh benar miskin ya. Masya Allah. Kondisi apa? Hubungan percintaan, Masya Allah. Hubungan percintaan, Masya Allah. Ini metode dalam meramal. Metode dalam meramal. Yang ketiga dengan melihat golongan darah. Melihat golongan darah. Yang keempat dengan finjan. Finjan itu seperti metode melihat, jadi kalau ada kopi, nanti melihat dari mangkok. Ya. Dengan melihat mangkok yang berisi kopi atau yang sejenisnya. Dan ini hampir semua dukun seperti ini. Yang di Saudi juga, dukun-dukun Saudi juga seperti itu cara mereka meramal. Di Indonesia juga demikian. Mungkin ada cangkir, isinya kopi, nanti di situ dia melihat, oh di terawang dan macam-macam. Itu metode dalam meramal itu. Kemudian dengan kartu, itu juga, banyak juga kan, dengan kartu. Kemudian dengan menggaris sesuatu di tanah. Metode yang keenam. Yang ketujuh dengan tanda tangan, dengan tulisan atau tanda tangan. Yang kedelapan dengan tanda lahir. Yang kesembilan, ini saya sebutkan tadi, dengan abjad. Dengan abjad. Contoh misalnya gini, jadi mereka tulis misalnya gini ya, alif itu sama dengan 1. Ba sama dengan 2. Kemudian misalnya a, ba, jim sama dengan 3. Itu ada rumusnya. Dal sama dengan 4. Begitu seterusnya. Nah, mereka susun angka tadi dan dikaitkan dengan huruf-huruf itu. Contohnya, kalau dia ingin menulis angka 765, maka yang mereka tulis hurufnya ha, zain, za, dan waw. Jadi ada huruf-huruf yang mereka susun, itu ada ramalannya. Sebenarnya metode ini tidak salah. Ini metode dipakai oleh para ulama untuk memudahkan menghafal sejarah. Kalau antum buka kitab, misalnya begini ya. Contoh, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, penulis kitab Tuhfatul Atfal, Tajwid. Di situ beliau ketika menjelaskan kapan dia menulis buku itu, maka dia tulis tarikhuha busra liman yutkinuha. Ditulis busra liman yutkinuha. Nah, ba, sya, ro, ini sebenarnya kode dari angka. Kode tanggal.
Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan bukunya ditulis tahun disebutkan misalnya 1198 Hijriah. 1198 Hijriah. Tapi dia nggak tulis dengan angka, dia tulis dengan busra liman yutkinuha. Ba itu misalnya itu angka 2 nanti ditambah nih gitu. Agak susah karena nggak ada papan tulis ya, tapi begitulah kurang lebih. Contoh lagi misalnya kayak Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau ketika menyebutkan tahun pembangunan Masjid Al-Jami, beliau tulis Ighfir lana. Masjid ini dibuka Ighfir lana. Apa arti Ighfir lana? Ampuni kami ya Rabb. Sebenarnya bukan itu maksud yang beliau inginkan. Ighfir lana ini rumus. Sebenarnya beliau ingin mengatakan 1362 Hijriah. Jadi kalau alif itu 1 kodenya. Kemudian gha ditambah berapa huruf, kemudian fa berapa huruf lagi. Nah, metode ini sebenarnya tidak salah. Tapi kenapa menjadi sesuatu yang dikatakan syirik ketika seorang melakukannya? Bukan karena metodenya. Karena metode tersebut dipakai untuk meyakini dia mengetahui yang gaib. Di situ permasalahannya. Di situ permasalahannya. Bahkan sampai Ibnu Hajar menukilkan satu ucapan ya. Wa qad thabata 'an Ibnu Abbas az-zajru an 'addi abjadin wal isyaratu ila anna dzalika min jumlati sihir wa laisa dzalika bi ba'idin fa innahu la asla lahu fi syariah. Kata Ibnu Abbas telah valid riwayat yang menerangkan bahwa Ibnu Abbas melarang dari menghitung-hitung huruf abjad dan juga mengisyaratkan bahwa hal tersebut termasuk sihir. Ya, kalau dipakai untuk mengetahui hal yang gaib, ya, menebak-nebak tadi. Ya. Dan sikap yang seperti ini tidak ada asal usulnya dalam syariat. Ya. Jadi 9 metode yang tadi saya sebutkan itu enggak berkaitan dengan jin. Baru metode ramalan yang ke-10 dengan mendapatkan kabar dari setan. Kata para ulama, tadi yang dengan golongan darah, dengan garis tangan, dengan bintang-bintang tadi, itu ada kaitan dengan jin atau tidak? Enggak ada. Tapi kenapa mereka masih dikatakan musyrik pelakunya? Karena dengan itu dia meyakini sesuatu yang gaib. Poinnya di situ sebenarnya. Walaupun metodenya tidak ada berkaitan dengan jin, tapi itu dipakai untuk meyakini sesuatu yang gaib, maka itu bagian dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah ya Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk lagi kepada bahasan jenis ilmu gaib. Jenis ilmu gaib. Jadi ilmu gaib ini apa sebenarnya? Ada 2 paling tidak. Pertama, ilmu gaib yang mutlak. Gaib mutlak. Yang memang tidak ada sedikit pun pengetahuan manusia di sana. Artinya benar-benar mutlak dari sisi Allah. Di situ Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 34. Ilmu gaib yang mutlak ya. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Ini satu. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jadi ilmu tentang hari kiamat itu gaib. Sampai ada satu tafsir di antara para ulama mufassirun ketika mereka menafsirkan firman Allah, "Inna sa'ata atiyatun akada ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya hari kiamat itu, kata Allah, akadu ukhfiha,
hampir saja Allah sembunyikan dari dirinya. Jadi sebagai ahli tafsir mengatakan, seandainya Allah boleh menyembunyikan dari dirinya tentang ilmu hari kiamat, kapan terjadinya, maka itu Allah lakukan. Tetapi Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Itu tafsir juga menakjubkan itu. Ya. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Seandainya Allah boleh menyembunyikan kapan hari kiamat itu dari dirinya, Allah akan sembunyikan. Tetapi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tentang hari kiamat, kalau sudah ada yang menebak-nebak kapan kiamat, kalau dulu ada yang bilang tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, ini juga semua kedustaan. Ada lagi yang 2000, yang ada filmnya itu apa? Yang 2012, dipending lagi kiamatnya. Kiamat dipending. Dan antum tahu, ustadz-ustadz model ini, dakwahnya itu terus Pak. Dan mereka kayak senang gitu loh, kalau kiamat itu cepat nakut-nakutin umat. Ini orang-orang Ikhwanul Muslimin ini sebagiannya. Orang-orang Ikhwanul Muslimin, Haroki, Ya'jud Ma'jud, Imam Mahdi, ceramah se-Indonesia tentang itu aja kemana-mana. Buya Fulan, ceramah masalah itu. Dan orang memang senang dengan kajian itu Pak. Oh tentang akhir zaman, Masya Allah. Ustadznya juga ustadz akhir zaman. Jadi ustadz akhir zaman udah rusak sudah. Ustadz akhir zaman. Jadi yang pertama adalah tentang hari kiamat, Allah sembunyikan ilmunya. Sampai Allah mengatakan, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kapan kiamat? Fima anta min dzikraha. Ngapain kalian tanya-tanya masalah itu? Ila rabbika muntahaha. Karena sesungguhnya ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Apa kata Nabi? Yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih mengetahui. Maksudnya, wahai saya tidak tahu, engkau juga enggak tahu wahai Jibril tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, ilmu gaib yang mutlak, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Tentang ilmu ghaits hujan ya, menurunkan hujan ya. Allah berikan itu termasuk juga ilmu gaib. Walaupun memang khusus masalah hujan ini sebenarnya Allah sudah sebutkan tanda-tandanya. Misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Dia Allah sebutkan proses terjadinya hujan. Allah mengatakan hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Jadi kalau mendung, ini kayaknya mau hujan. Itu tidak syirik ya, itu kan Allah sudah kasih tahu ya. Angin yang mendung dibawa ke daerah yang tandus. Tapi kenapa Allah katakan itu termasuk ilmu gaib yang mutlak? Karena kita nggak tahu secara pasti. Mendung hari ini, tapi nggak turun-turun hujan. Maka nanti ada bahasan tatoyur, ya. Seorang yang suka tahayul. Oh siang ini panas ya, gerimis. Kayaknya banyak orang mati hari ini. Pernah dengar antum? Itu nanti ada bahasan tahayul ini khurafat, tatoyur. Banyak orang mati karena hujan dan gerimis. Intinya turunnya hujan itu termasuk adalah perkara yang gaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian Allah yang mengetahui apa yang ada di janin. Mungkin orang bilang, Ustadz sekarang teknologi sudah canggih Ustadz. Sudah tahu mana laki-laki mana perempuan. Bukan hanya itu maksud Allah. Kalau cuma sekedar mengetahui laki-laki perempuan mungkin. Tapi mengetahui secara detil. Bagaimana rezekinya, bagaimana apakah dia akan lahir sehat atau tidak.
apakah ada penyakit, itu hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang lihat di USG, oh ini laki-laki kayak ini. Karena jenis kelaminnya ada apa? Hah? Ada jenis kelamin laki-laki gitu. Terus USG bulan depan hilang itunya. Kok beda hilang? Maksud saya, kita nggak ada bisa memastikan. Nggak bisa memastikan. Kemudian bagaimana umurnya, berapa lama, itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa memastikan. Kemudian Allah sebutkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Termasuk ilmu gaib, seorang tidak mengetahui apa yang dia usahakan besok. Mungkin dia bisa perkirakan, bisa. Oh besok tanggal 1 gajian nih, bisa. Tapi belum tentu juga dia gajian. Siapa tahu besok dia mati, bisa juga. Atau dia punya perkiraan besok mau ke sini, besok mau ke situ. Itu hanya perkiraan. Tidak ada yang bisa memastikan secara pasti besok dia melakukan A, B, C atau D. Tidak ada. Itu semua ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Dan tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Apakah di bumi Cipinang Muara, ya, matinya di sini? Apakah matinya di Surabaya? Apakah matinya di Sumatera? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui. Tapi kita boleh minta sama Allah supaya wafat di kota Madinah misalnya, yang memiliki keutamaan. Makanya Umar bin Khattab, ketika dia berdoa minta sama Allah 2 hal, wafat di kota Nabi dan wafat sebagai orang yang syahid, maka anaknya Hafsah mengatakan, wahai ayah, engkau minta mati syahid. Sekarang udah gak ada peperangan, gimana mau mati syahid? Karena orang mati syahid harus berperang dulu, ya atau tidak? Atau dia dibunuh. Ternyata Allah tahu kejujurannya Umar, ternyata Umar mati dalam kondisi apa? Dibunuh oleh seorang majusi. Lu'lu' al-Majusi ketika dia sholat subuh. Artinya kita nggak tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Meninggal dunia. Sama kayak tadi ya, kita nggak tahu apa yang kita usahakan besok. Apakah kita akan tetap sehat terus? Apakah rezeki kita begini-begini terus? Kita nggak tahu. Maka seorang hendaklah berprasangka baik dengan Allah. Apakah istri hanya 1 terus? Nggak tahu juga itu. Atau nanti takdirnya 4, beda lagi Pak. Kenapa antum senang kali ya? Atau seorang wanita dia nggak tahu takdirnya. Apakah dia akan menjadi seorang janda? Ataukah dia akan terus sama suaminya? Atau dia wafat? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dengan ilmu yang gaib. Ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun para ulama sebutkan ada ilmu-ilmu gaib mutlak yang bisa saja diberitahukan sedikit kepada utusan Allah, baik dari kalangan manusia maupun malaikat. Jadi ada perkara-perkara gaib terkadang Allah izinkan seorang mendengarnya. Contoh misalnya tentang azab kubur, alam barzakh. Nabi pernah melewati 2 kuburan, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ini 2 kubur sedang disiksa. Nabi tahu dari mana Pak? Wahyu. Kalau antum lewat kuburan, ini sedang disiksa, itu belum tentu. Itu ngarang-ngarang namanya. Tapi kalau Nabi yang ngomong berarti ada wahyu. Walaupun itu tidak terus Nabi ketahui. Tapi ada ilmu-ilmu gaib yang Allah beritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, adapun yang pertama, la yastatir min baulih. Kubur yang pertama disiksa oleh Allah karena ketika hidup di dunia, kencingnya tidak bersih dalam toharoh, nggak bersih. Nggak sempurna dalam bersuci. Yang kedua disiksa oleh Allah di barzakh, yamsi bin namimah. Dia adalah orang-orang yang selama hidup di dunia suka mengadu domba. Allah beritahukan tentang perkara gaib pada saat itu. Sama seperti ketika Nabi, banyak riwayat ini banyak, tentang yang Allah ceritakan itu banyak. Jadi enggak semua Allah simpan, tapi ada yang Allah izinkan Nabi SAW untuk mengetahuinya.
Baik, kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghad, faqad a'zama 'ala Allahi firyah." Kata Aisyah, lihat ilmunya Aisyah, didikan Nabi. Siapa yang mengklaim annahu yukhbiru bima yakunu fi ghad, siapa yang mengklaim bahwasanya Rasulullah mampu mengabarkan takdir yang akan terjadi besok, siapa yang meyakini Rasul tahu perkara gaib, maka sungguh dia telah berdusta terhadap Allah dengan kedustaan yang besar. Maka ketika ada orang-orang memuji-muji Nabi dengan sesuatu yang akan datang, ya Muhammad engkau mengetahui sesuatu yang akan datang, maka Nabi marah. Maka Nabi marah. Azan jemaah? Azan Pak. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Setelah sholat Isya kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab atau materi sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah mengatakan bahwasanya orang yang mengklaim Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, faqad a'zama 'ala Allahil firyah, maka dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang sangat besar. Namun ada yang berikutnya disebut dengan gaib nisbi. Gaib nisbi. Ini gaib nisbinya ada misalnya sesuatu yang diketahui oleh sebagian makhluk, namun tidak diketahui oleh makhluk yang lain, berkaitan dengan waktu atau tempat. Contoh misalnya, Nabi Nuh benar-benar meyakini secara pasti apa yang dia dapatkan dari kaumnya, atau kisah-kisah Nabi Nuh. Bagi kita Nabi Nuh gaib atau tidak? Itu peristiwa yang gaib, yang kita tidak menyaksikannya. Adapun orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu tidak dikatakan sesuatu yang gaib. Makanya Allah mengisahkan tentang Nuh alaihi salam, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Itulah sebagian dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Jadi Allah ketika menjelaskan tentang kisah Nuh, Allah mengatakan apa? Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Engkau tidak pernah mengetahui dan tidak pernah kaummu sebelumnya juga mengetahui tentang kejadian-kejadian yang telah lewat. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sama kayak misalnya kejadian Nabi Ibrahim, Nabi Musa membelah lautan. Itu perkara yang gaib bagi kita, tapi tidak gaib bagi orang-orang ketika itu. Itu disebut dengan gaib nisbi, gaib nisbi. Juga demikian tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Yusuf dia hilang, kemudian ternyata dia di penjara, kemudian seterusnya sampai dia menjadi seorang pembedara di Mesir. Apakah Yakub mengetahui atau tidak? Tidak. Yakub menangis terus padahal anaknya sudah menjadi seorang bangsawan, menteri dan seterusnya. Artinya kisah kejadian yang menimpa Yusuf gaib bagi Yakub. Gaib bagi Yakub. Makanya Allah mengatakan tentang Yusuf alaihi salam, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Yusuf. Padahal engkau tidak berada di samping mereka. Engkau enggak hidup sezaman dengan Yusuf. Berarti gaib kisahnya Yusuf. Ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Intinya ada perkara gaib yang karena berbeda tempat dan waktu disebut dengan gaib nisbi. Gaib nisbi. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita bacakan di sini. Kita terakhirkan saja ya. Karena waktu kita terbatas ya.
Masih berkaitan dengan masalah ini, ada beberapa riwayat yang terulang-ulang ya, tapi saya ambil satu riwayat yang paling lengkap. Hadis Imran bin Husain secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah." Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatoyur baginya. Jadi orang yang melakukan tatoyur, maksudnya percaya dengan hal-hal tahayul, menyandarkan nasib kepada angka tertentu, peristiwa tertentu, ya. Atau orang yang meminta tatoyur, au takahana au tukuhina lah. Bukan golongan kami orang yang suka meramal atau meminta diramalkan untuknya. Minta diramalkan itu juga nggak boleh, Pak. Minta diramalkan. Wa man atakahinan au sahara au suhiralah. Siapa yang menyihir atau minta disihir. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, ada dua istilah yang Nabi sebutkan dalam riwayat. Ada arraf, adakah kahin. Nah arraf, kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, arraf ini alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha latil masruq. Jadi arraf ini adalah orang yang mengaku mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang yang curian. Jadi kalau dalam istilah Arabnya, kalau dukun yang spesialis mencari barang hilang namanya apa? Arraf, itu spesialisnya itu. Yang spesialis bisa menemukan barang hilang namanya arraf. Atau tempat barang hilang dan semacamnya. Ada pula yang mengatakan arraf adalah kahin, maksudnya sama aja, nggak ada perbedaan. Tapi kata Imam Al-Baghawi, kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Adapun kahin itu lebih khusus, dia memberitakan sesuatu yang akan datang. Walaupun dia berdusta ya, walaupun dia berdusta. Jadi ada dua perbedaan. Kalau arraf, tadi kan man ata arrafan, siapa yang datang kepada orang arraf, orang pintar, orang yang sok pintar. Ini khusus mencari barang hilang. Dan ini masih banyak orang minta seperti itu, masih banyak Pak. Zaman-zaman CCTV gini masih ada orang datang ke dukun. Zaman CCTV ini masih ada yang datang, Masya Allah. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil ya. Waktu itu kan masih sering orang nyuri tip mobil atau tap itu. Kan masih sering dulu dicuri tap mobil tuh, kaca dibuka. Waktu itu sangat marak di tempat saya itu di dekat rumah, tip mobil orang pada hilang semua. Nah, datanglah orang-orang kepada tadi kayak arraf yang bisa menemukan. Sampai saya ingat ada yang mengatakan begini, dukun yang ngomong gini, cerita ini ya cerita. Pak sebenarnya saya tahu barangnya di mana Pak. Wah ya Masya Allah. Insya Allah tepat, pakai insya Allah. Tapi Pak, kalau saya tunjukkan, nanti dia dipermalukan sama masyarakat. Masya Allah. Bohong, dusta, omong kosong aja nih. Jadi seandainya pelakunya kita temukan Pak, nanti dia akan dipermalukan, dia akan dipukul. Nah Bapak Ibu, kita tidak usah percaya Pak dengan yang kayak gini. Antum lihat Nabi, betapa banyak beliau tidak tahu perkara gaib. Aisyah pernah kalungnya hilang berapa kali? Berapa kali kalungnya Aisyah hilang? 2 kali. Yang pertama kapan? Pertama ketika haditsatul if. Ketika Aisyah kalungnya hilang, kemudian ditinggal oleh pasukan kaum muslimin, ketemu dengan Sufyan bin Mu'attal. Sufyan bin Mu'attal kemudian dituduh berzina. Kemudian Allah selamatkan nama Aisyah dari perzinaan. Itu satu. Yang kedua kapan? Ketika juga ketika kalung Aisyah hilang, sampai semua penduduk surga, artinya para sahabat mencari kalungnya Aisyah. Umar mencari, Utsman mencari, dan ternyata di mana kalungnya? Di bawah onta. Untung nggak ada Pak Kiai. Kalau ada Pak Kiai mungkin pada tahu di sini nih, Masya Allah. Nabi nggak tahu Pak, orang sampai repot nyari. Seandainya Nabi tahu yang gaib, Nabi sudah tunjuk di bawah onta.
Atau onta ngasih tahu sama Nabi, ya Rasulullah kalungnya di bawah. Enggak juga. Di sini dalil apa? Nabi enggak tahu perkara gaib, Nabi enggak tahu. Ketika Aisyah difitnah, apakah Nabi tahu bagaimana yang sebenarnya? Nabi enggak tahu. Sampai Aisyah marah ketika Nabi mengatakan, ya Aisyah, seandainya engkau melakukan taubatlah sama Allah. Marah Aisyah pada waktu itu. Nabi tidak bisa mengiyakan, tidak bisa juga membantah, karena wahyu enggak ada turun. Kejadian Aisyah dituduh berzina. Enggak tahu yang gaib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang juga demikian. Artinya, ya, jangan kita meyakini ada orang yang percaya, ada orang yang tahu dengan yang gaib. Jangan antum meyakini itu. Yaitu perlu diingat itu karena orang yang meyakini dia tahu perkara yang gaib itu disebut juga dengan togut. Dia dai, dia meyakini, dia mengakui dirinya tahu yang gaib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan perlu kita ingat, mungkin sebagai penutup, ya, tidak semua perkara yang Allah perintahkan kepada kita mengetahui hikmahnya. Ini sudah saya bahas di beberapa masjid. Termasuk kita ini, kita nggak tahu apa yang akan datang. Ketika terjadi musibah pada diri kita, dan kita nggak tahu hikmahnya, tetaplah berhusnuzon sama Allah. Ada perintah Allah itu Pak, kita tahu hikmahnya. Dan kita nggak pernah disuruh mencari hikmah, nggak pernah. Kenapa? Terkadang hikmah itu kita nggak sampai memahaminya. Karena untuk sampai memahami semua hikmahnya Allah, kita harus berilmu seperti Allah. Baru kita tahu. Contohnya apa misalnya? Kalau Anda tanya sama antum pasti nggak bisa jawab. Kalau antum bisa jawab, berarti antum apa ya? Agak-agak sesat sedikit. Contohnya tanya sama antum. Kenapa Allah ciptakan manusia? Kenapa Allah ciptakan manusia, Pak? Untuk apa? Beribadah. Kan udah ada malaikat. Ngapain lagi Allah ciptakan manusia? Siapa yang bisa jawab ini? Mungkin kita bisa cari hikmah, tapi banyak yang nggak bisa tepat hikmahnya. Malaikat sudah nanya sama Allah kan? Ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan ada manusia yang tinggal di bumi. Apa kata para malaikat? Ya Allah, kalau engkau ingin menciptakan mereka supaya mereka menyembahmu, beribadah kepadamu, wa nusabbihu bihamdik. Kami sudah bertasbih, kami sudah beribadah sama engkau. Jadi seakan-akan malaikat nanya, ya Allah, kalau tujuan menciptakan manusia supaya mereka menyembahmu, kami sudah menyembah. Apakah Allah jawab pertanyaan malaikat? Enggak. Allah hanya mengatakan, inni a'lamu wa antum atau mala ta'lamun. Aku maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi enggak semua hikmah kita tahu. Maka ada satu nasihat yang sangat indah dari sebagian para salaf. Kalau kita enggak bisa memahami sebuah takdir hikmahnya apa, maka antum segera lihat kisah antara Musa dengan Khidir. Bapak Ibu, antara sesama manusia aja Pak, kita nggak bisa memahami, nalar kita nggak sampai, kenapa si fulan kayak gini ya? Kita nggak bisa nilai. Seperti Musa menilai Khidir. Apa perbuatan Khidir? Ada di 3 tempat. Yang pertama dia bolongkan kapal. Musa kaget atau tidak? Kaget. Ngapa ya Khidir kita naik gratis, udah naik gratis, terus dibolongin lagi kapalnya. Nalarnya Musa nggak sampai memahami perbuatannya Khidir, ilmunya nggak sampai pada hal itu. Itu antara manusia dengan manusia. Gimana kita mau tahu seluruh hikmahnya? Allah. Apa kata Khidir? Ini kapal, ini di negeri ini ada orang raja yang zolim, yang suka gosok, ngambil kapal-kapal yang bagus. Kapal ini punya orang miskin. Kalau kapal yang bagus diambil sama raja yang zolim, maka kita bolongin aja. Kalau kita bolongin sedikit, dia nggak selera dengan kapal yang rusak. Kata Nabi Musa, oh gitu ya, itu maksudnya gitu. Baru tahu hikmahnya apa, setelah dijelaskan. Apalagi kejadian yang kedua, ketika Khidir bunuh seorang anak kecil. Anak kecil dibunuh Pak. Musa langsung amar ma'ruf nahi mungkar, Masya Allah.
Karena di syariatnya Musa itu tidak boleh kan gitu ibaratnya ya. Musa nggak bisa memahami perbuatannya Khidir. Kenapa Khidir kayak gini? Akhirnya Khidir menjelaskan, ini anak kalau tumbuh besar dia akan durhaka sama orang tuanya. Allah ingin ganti dengan yang lebih baik. Tapi itu ilmunya Khidir ya, antum jangan praktekkan itu. Ini anak yang kedua nih agak payah kayak ini Ustadz. Masya Allah, jangan Pak. Sabar, punya anak tuh sabar. Ya. Khidir membunuh nafsan zakiyatan. Dia bunuh anak kecil tersebut, perintah Allah. Musa nggak bisa memahaminya, Pak. Yang terakhir apa? Ada gedung, ada bangunan yang mau roboh. Ini bangunan penduduk orang-orang yang nggak mau menjamu Musa dan Khidir. Antum kalau baca kisah lengkapnya di tafsir ya, Musa Khidir kan mereka minta dijamu. Mereka lapar minta dijamu. Mereka ketuk pintu semua penduduk nggak ada yang buka pintu. Di sini pelajaran. Selevel Musa dan Khidir. Musa itu kalimullah, Pak. Rasul yang pernah diajak bicara sama Allah, ketika minta dijamu nggak dijamu sama orang. Apakah Musa marah? Enggak, Musa nggak marah. Assalamualaikum, Musa ini bukalah pintu. Masya Allah. Ini Nabi Musa ini kalimullah. Apalagi kita ustadz, nggak mesti kita harus dihormati terus, nggak mesti dapat parkir khusus terus, nggak mesti. Nggak mesti harus setiap kajian ada makanan terus, nggak mesti. Saya pernah dengar ada satu orang panitia, dia kapok ngundang seorang ustadz. Karena ustadz itu kalau diundang harus ada nasi mandi kambing. Nah, Masya Allah. Ya dia mungkin bercanda, tapi dia minta itu Pak. Akhirnya pengurus udah angkat tangan lah. Ustadz sebulan sekali aja lah ya katanya. Jangan lupa nasi kambing ya. Oh. Ada mungkin dia bercanda, tapi maksud saya begitu ya. Gak mesti kita tuh dijamu sesuai dengan kelayakannya kita. Musa, Khidir minta makan gak dikasih. Makanya ketika Khidir melihat ada bangunan yang mau tumbang, kemudian Khidir memperbaikinya, mengokohkannya. Musa tanya, wahai Khidir, ngapain dia perbaiki gedung mereka ini? Ini orang-orang bejat semua yang gak mau apa? Menjamu kita. Apa kata Khidir? Ini di bawahnya ada hartanya anak yatim. Kalau aku tidak tegakkan bangunannya, nanti diambil sama penduduk ini. Jadi maksud saya itu antara perbuatan manusia dengan manusia kita nggak bisa memahami. Jadi kita jangan sampai, kenapa takdir saya gini ya? Saya udah cari hikmahnya nggak ketemu Ustaz. Nggak akan ketemu antum hikmahnya. Kalau memang Allah tidak kasih tahu hikmahnya. Sama kayak anak kecil, dia minta sama ibunya pisau. Nggak dikasih sama ibunya. Anak kecil ini merengek, menangis. Bisa nggak dia memahami maksud ibunya, Pak, anak kecil ini? Nggak bisa dia memahami. Kapan dia bisa memahami? Nanti kalau ilmunya sampai seperti ilmu ibunya. Nah kita nggak mungkin ilmu kita sampai seperti ilmunya Allah. Karena ulama mengatakan untuk mengetahui seluruh hikmahnya Allah berarti kita harus berilmu seperti Allah. Dan itu mustahil. Jadi kita belajar tauhid jemaah sekalian, kita nggak tahu dengan perkara yang esok hari, apakah itu ujian buruk atau ujian yang baik untuk hidup kita, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang sufi yang selalu mencari hikmah. Orang sufi begitu cara beragamanya. Nggak ketemu hikmahnya, udahlah nggak usah kerjakan. Sebagian mereka seperti itu, ekstrim. Kita nggak tahu hikmah dari sebagian syariat kita nggak tahu hikmah. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3? Kenapa isya 4? Kita nggak tahu hikmahnya apa, Pak. Maka kita beriman, sami'na wa ata'na wa sallamna. Kita taat, kita dengar, dan kita terima. Maka dikatakan sebagai muslim yang menerima syariat. Itu seorang muslim. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita selesai pada bahasan tentang masalah kahin. Nanti kita akan masuk pada bab berikutnya tentang masalah bab maja'a fi nusrah. Tentang nusrah yaitu berobat, mengobati sihir dengan sihir. Nanti kita akan bahas mengobati sihir dengan sihir. Baik, sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian.
Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita? Bapak Ibu sekalian, kebiasaan baik saja Pak, itu perlu dilatih. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Untuk bisa menjadi orang yang sabar, butuh latihan. Butuhlah latihan. Termasuk juga menghindari perbuatan-perbuatan buruk butuh latihan. Bagaimana caranya? Pertama, ingat kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, kita sedang melanggar perintah Allah. Kita bisa dihukum oleh Allah. Kita bisa mendapatkan murka Allah, dicabutnya keberkahan, kebiasaan buruk. Nah, kemudian juga yang kedua, coba dilihat kebiasaan buruk itu udah jadi tabiat atau belum? Karena kebiasaan baik ada yang sudah menjadi tabiat, ada yang orang jadi baik karena dia belajar. Seperti hadis Asyad bin Qais. Asyad ini Nabi puji akhlaknya Pak. Inna fika ya Asyad, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah. Wahai Asyad, pada dirimu ada dua sifat yang Allah cinta. Kata Nabi, al-hilmu wal anah. Sifat al-hilm, kecerdasan, kesantunan, wal anah, tidak tergesa-gesa. Ditanya sama Asyad, ya Rasulullah, apakah akhlak ini bawaan lahir saya atau saya yang memperbaiki diri saya? Kata Nabi, bahkan itu bawaan lahirmu. Jadi ternyata ada akhlak yang baik, orang bisa baik itu karena memang DNA-nya begitu Pak, bawaan lahirnya begitu. Jadi ada orang mudah senyum, dari dulu memang begitu. Ada orang yang mudah memaafkan, mungkin bawaan lahirnya begitu. Ada orang kakinya diinjak, nggih nggak apa-apa ya, maaf, nggih, masya Allah. Ada orang kakinya diinjak, woi mata tidak nampak tuh, kaki diinjak, masya Allah. Ada begitu. Ada, maksud saya, ada orang tuh yang nggak cepat emosi, bawaan lahirnya begitu Pak. Nah, tapi ada yang kedua, akhlak yang disebut dengan muktasab. Muktasab itu akhlak yang memang diusahakan. Tadinya pemarah, tiba-tiba dia latihan jadi orang yang sabar dia. Nah, saya mau tanya, mana yang lebih afdol Pak? Ada orang sama-sama sabar nih. Yang pertama, dia sabarnya memang bawaan dari dia lahir. Orangnya sabar, orangnya nggak gampang marah, sumbunya panjang, nggak sumbu pendek, nggak mudah kepancing. Atau dia sabar karena dia berlatih. Mana yang lebih afdol? Kenapa yang berlatih Pak? Karena dia berusaha. Nah, Ibnul Qayyim atau para ulama menjelaskan lebih indah. Dalam beberapa kasus, yang bawaan lahir lebih afdol. Dalam kasus yang lain, yang kedua lebih afdol. Contoh, kapan yang lebih afdol yang berlatih? Ya karena dia berjuang, dia melatih diri. Ya. Jadi karena perjuangannya pahalanya lebih besar. Cuman ya, dari sisi ketahanan lebih tahan yang pertama. Karena yang kedua kadang-kadang kembali lagi ke asalnya, loss dia. Jadi kalau yang pertama memang bawaan dia sabar, jadi dia sabar aja. Tapi yang kedua berlatih sabar. Tapi lama-lama emosi juga dia. Nah, dari sisi itu, dari sisi ketahanan yang pertama lebih kuat. Yang pertama lebih kuat ya. Tapi dari sisi pahala yang kedua lebih besar karena dia berikhtiar. Maka Nabi mengatakan ya, di antara orang yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat, man hassana khuluqah. Hassana, barang siapa yang berusaha memperbaiki akhlaknya. Ada usaha dia memperbaiki. Dan itu ada loh Pak, orang-orang begitu Pak. Yang tadinya pemarah, temperamental. Lihat wajahnya ini pemarah wajahnya ini. Tapi karena udah ngaji, dia mudah maafkan.
mudah dia lembut sama orang. Ada yang begitu, Pak. Saya pernah ketemu dengan orang, badannya kekar cuma, tapi penuh dengan tato semuanya. Badan gede. Kita lihat dia kayak, ini gawat juga nih ya, maksudnya pemarah nih. Ternyata lemah lembut, orangnya lembut, santun, Masya Allah. Ternyata dengar-dengar cerita dulu pemarah. Sudah ngaji sunnah, dia perbaiki diri, berubah, Pak. Berubah. Ibu-ibu juga gitu, Bu. Bawaan lahirnya cerewet misalnya. Ngomel terus, Masya Allah. Itu bisa dirubah, ibu-ibu, bisa dirubah. Ibu-ibu yang biasa teriak-teriak depan suami itu bisa berubah. Nggak bisa, Ustaz. Memang saya ini dari dulu ngomong saya keras, itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Jadi tidak ada akhlak yang tidak bisa, asal kita mau untuk memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sama kayak orang ada yang bawaannya tuh dia gampang berbagi. Ada orang begitu. Dia gampang aja bantu orang. Tukang parkir dia buka dompet 100.000 dia kasih, ringan dia. Tapi ada orang dia latihan. Aduh, orang merah 100.000 nih. Aduh, kasih nggak ya? Dia latihan tuh, Pak. Harus dilatih memang jemaah. Latihan setengah-setengah ikhlas, Masya Allah. Jadi maksud saya kita latihan begitu memang. Harus melatih diri kita latih. Kalau enggak kita enggak akan sampai kepada derajat yang itu, Pak. Latihan. Ada orang ngomel sama kita, marah sama kita melatih diri untuk sabar, diam, tenang. Ya, itu diantara akhlak yang mulia itu. Ustadz di luar materi, meluruskan rambut di salon secara permanen. Apakah termasuk mengubah ciptaan Allah? Syukran Ustadz. Kalau permanen, sebagaimana permanennya wajah-wajah yang lain yang dirubah tidak boleh. Misalnya kayak Nabi melarang wanita untuk menipiskan permanen, alis, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau sifatnya tidak permanen tidak mengapa. Ya. Kayak misalnya, dan ingat tujuannya, kalau hanya sekedar kecantikan tidak boleh. Kan dalam hadis disebutkan murni kecantikan. Ada orang gigi sudah bagus. Tapi menurut dia kurang. Akhirnya dia kerik. Atau dia tipiskan giginya, itu kan nggak boleh. Nah, makanya kalau permanen sifatnya tidak boleh ya. Ini sifatnya tidak, itu merubah ciptaan Allah. Wala yughayyirunna khalqallah. Wala amurannahum fala yudillanna wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Karena mereka merubah ciptaan Allah. Ngapa dulu seluruskan? Udahlah, terima aja lah apa adanya. Keriting sudah, bismillah. Ya. Tapi kalau lurus kemudian nanti setelah 2 bulan rambut itu jadi keriting lagi, nggak ada masalah ya. Itu sama seperti perawatan yang lain. Tapi saya pernah ditanya sama ibu-ibu ya, yang memang gila operasi wajah kayaknya. Mungkin duitnya banyak, bingung untuk apa, Pak. Ustadz katanya kan nggak boleh merubah, maksudnya merubah wajah, operasi nggak boleh. Kalau hanya 10% boleh nggak Ustadz? Masya Allah. 10% aja Ustadz. Subhanallah, ada orang, wajahnya normal Pak, normal. Wajah normal, sehat, nggak ada apa-apa. Ada juga syubhat sebagian dokter, nih ada dokter yang bilang gini. Karena dokternya dokter yang mungkin dia ngoperasi plastik orang, dia bilang gini. Boleh nggak orang kalau giginya apa namanya itu? Tonggos ya. Giginya tonggos, terlalu offset gitu ya, maju ke depan. Maksudnya terlalu maju nih. Sehingga orang lihat nggak nyaman. Boleh nggak dia untuk berusaha untuk memundurkan? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Nah kata dokter ini, apa bedanya dengan orang yang hidungnya terlalu pesek kata dia. Kalau ini kan memundurkan yang maju. Kalau sekarang memajukan yang mundur. Subhanallah. Sampai ada seperti itu orang. Jadi hidung yang pesek dimajukan. Jadi kita harus Kita harus lihat secara urf. Kalau itu tidak cacat, normal-normal aja, nggak ada masalah, Pak. Kecuali dia tabrakan, hidungnya hancur. Kan ada kisah sahabat juga kan. Dia perang, kemudian tubuhnya ada yang rusak, mungkin itu boleh. Kemudian hidungnya hancur misalnya nih, terus dioperasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau murni karena kecantikan, maka tidak boleh. Ya. Taib Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.